Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema penundukan diri pada otoritas. Kita sering mendengar kata-kata ini, saudara. Dan orang selalu menjadikan orang yang memiliki otoritas itu bisa melakukan segala sesuatu. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara, penundukan diri pada otoritas yang lebih tinggi itu baik nggak, saudara? Saya katakan belum tentu. Ya, memang ada baiknya, tetapi ada tidak baiknya. Nah, saya akan sampaikan tidak baiknya, saudara. Pada tahun 1987 ada seorang yang bernama Brian Wilson. Saya akan bacakan pelan. Dia seorang veteran tentara Vietnam. Dia berusaha menghentikan pengiriman senjata Amerika ke Nicaragua dengan cara yang sangat berani. Ia dan dua temannya berbaring di rel kereta, berharap agar kereta berhenti setelah mereka memberitahu pihak wewenang tentang protes mereka. Namun kereta itu tetap melaju dan menabrak Wilson yang membuatnya kehilangan kedua kakinya, dan hal itu adalah Wilson yang tidak menyalahkan awak kereta yang mengemudikannya. Ia mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti perintah, terjebak dalam sistem yang membuat mereka tidak bisa berpikir sendiri. Kisah ini mengingatkan kita sekalipun penting untuk menghormati otoritas, tetapi kita juga harus berpikir kritis. Saya tahu, saudara, saya menyadari bahwa yang namanya tentara itu dididik untuk tunduk pada otoritas yang di atasnya. Sehingga sekalipun dipukul, dihajar, dia akan berdiri dan berkata, siap. Begitu. Itu memang penundukan diri itu baik, saudara. Tetapi kalau konyol seperti Brian ini luar biasa. Karena dia pingin, diceritakan di situ tadi, bahwa pengiriman senjata Amerika ke Nicaragua itu dihentikan, saudara. Dan Brian ini berpikir, saya akan memberitahu ke awak media, bahkan kepada otoritas dan pejabat-pejabat, agar nanti kalau ada kereta yang lewat, kereta itu berkenan berhenti. Tapi kereta itu tidak berhenti, saudara. Sehingga kaki Brian dua-duanya putus. Nah, ini penundukan diri yang tidak baik. Karena mereka berkata, si Brian ini, bahwa dia itu hanya mengikuti perintah. Nah, kalau saudara disuruh mengikuti perintah yang seperti ini, masa mau, saudara? Enggak mau. Itu bodoh sekali, saudara. Ya, konyol itu. Ya. Jadi kisah ini jelas mengingatkan kita, ya, meskipun penting untuk dihormati otoritas yang lebih tinggi, kita harus tetap berpikir kritis. Kepatuhan yang buta, ini saya kasih warna kuning. Kepatuhan yang buta bisa berbahaya dan membawa konsekuensi yang serius. Kita itu diberi otak untuk berpikir,
apakah perintah ini adalah perintah bodoh atau cerdas, atau ini adalah rasa takut yang dibalut kepatuhan. Berbeda dengan perang, saudara. Sekalipun perang, ya kita harus maju, sekalipun resikonya mati, karena itu membela negara. Ya, sama seperti saudara. Ini ada seorang ibu yang kena gangguan jiwa di Klaten, mengajak balitanya untuk jebur sumur. Ternyata dia baru pulang dari RSJ ya seminggu sebelumnya, sehingga tidak kena jerat hukum pasal 44 KUHP karena gangguan jiwa. Ya masa orang disuruh nyemplung sumur kok mau, saudara? Walaupun dia punya otoritas yang besar, ya jelas kita tidak mau, saudara. Kalau disuruh melakukan sesuatu yang salah. Bagaimana jika saudara disuruh ibu untuk jebur sumur, mau apa tidak? Itu ibu loh, saudara. Kata orang dunia bilang surga itu di telapak kaki ibu. Dan nek surga di telapak kaki ibu ya dincot wae, saudara. Ben mis masuk samayim. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Betul ayat itu? Betul. Terus saudara suruh nyemplung sumur mau? Ya tidak, karena penghormatan itu harus logika yang jalan. Nah, kalau saudara sekarang disuruh sama otoritas yang lebih tinggi, disuruh untuk pasang 666, mau apa tidak? Tidak mau. Kita harus berani melawan, saudara. Sebetulnya saya punya videonya, tapi saya hapus lah, kurang etis ya. Seorang pejabat ngomong, ya rakyatnya dulu lah, ya rakyatnya dulu, dikasih 666, itu kan tidak baik, saudara. Masa itu pewawancaranya juga bodoh juga. Kalau saya yang disuruh wawancara, saya akan tanya, Pak, kalau misalnya ini kan baru percobaan, jadi rakyat dijadikan kelinci percobaan. Sekarang bagaimana kalau ternyata itu cacat? Bagaimana? Harusnya tanyanya begitu, saudara. Kemarin saya mendengar lagi satu video yang dari Menteri Kesehatan yang namanya Budi, ya, mengatakan bahwa vaksin TBC itu belum dibikin. Lah kalau begitu vaksin ini vaksin apa? Ayo. Kita harus tunduk pada pemerintah, tapi yang benar. Betul, saudara? Loh, saya etnis Tionghoa. Kalau negara Indonesia perang sama Cina, saya juga berani angkat senjata. Karena apa? Karena ini rumah saya. Sekalipun orang Cina yang mau ngobrak-ngabrik, saya tidak, dumeh satu etnis. Tidak bisa, saudara. Kita bela negara, kita tunduk pada pemerintah. Tapi kalau kita disuruh tunduk, suruh nyemplung sumur juga tunduk, ya itu konyol namanya. Ya. Nah, sekarang saya kasih tahu, saudara. Apakah kita juga akan taat pada orang yang di panggung, yang mengajarkan kesalahan yang parah, yang mengikuti, yang menyangkut keselamatan? Ya jelas tidak mungkin, saudara. Di sini ada anak muda yang sok pinter, gobloknya luar biasa itu. Nggak tahu dia belajar dari mana, ya. Yang namanya Elia Miron itu, kayak melecehkan pengagung Bapak Yahweh.
Dia padahal sudah dikasih tahu oleh orang Islam. Coba diputarkan Seva yang orang Islam itu ya, yang bersama itu. Nah itu. Nah, kata Allah, jangan takut sama orang sebelah lah. Kenapa? Kata Allah itu kita duluan yang pakai. Ada nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Namanya coba cari inskripsi atau prasasti Zabat. Itu di abad ke-5 ke-6. Dia sudah menulis nama Allah. Itu punya orang Kristen di tanah Arab. Jadi kalau dikatakan jangan pakai nama Allah, kalian mencontek kami. Gimana kami duluan lahir mencontek kau yang belum ada? Oh ya dong. Apa yang baju orange di sana tadi kan bilang Juma. Juma selalu bilang begitu. Dia bilang apa? Jangan gunakan Allah, gunakanlah Theos. Nah kenapa kami gunakan Allah? Emang tanah Arab itu punyamu? Kami duluan di sana, brother. Kami duluan di sana. Oh, ini ya katanya kosakata Allah itu lebih duluan digunakan Kristen Arab dengan dalil atau data inskripsi Zabat. Sekilas Elia Mayran ini teman-teman akan terlihat pintar bagi Islam yang awam, apalagi bagi Kristen. Tepuk tangan mereka, Elia pintar. Padahal bagi orang yang belajar, ini adalah kedodolan yang sangat hakiki. Kenapa saya bilang seperti itu? Lihat teman-teman, inskripsi Zabat dengan Al-Quran kita. Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Di inskripsi tersebut hanya tertulis Bismi al-Ilah. Bukan kosakata Allah, ya. Tapi ilah. Sedangkan di Al-Quran, Bismillah, kosakata Allah di Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran datang tidak ada yang menggunakan kosakata Allah, tapi menggunakan kosakata ilah. Lalu apa bedanya kosakata Allah dengan kosakata ilah? Ilah artinya sesembahan dan dia sebuah jabatan. Sedangkan Allah artinya sebuah nama. Nama dari zat, ismul zat. Dia bukan jabatan. Jadi dua kosakata ini berbeda. Oke? Kosakata ilah dengan Allah sesuai disiplin ilmu bahasa Arab. Ilah itu bisa diimbuhi dengan isim domir. Sedangkan Allah tidak bisa diimbuhi dengan isim domir. Nanti malah tertawa Arab Kristen. Allah diimbuhi dengan isim domir. Lalu apa isim domir? Isim domir adalah kata ganti pemilik. Contoh, ilahi, Tuhanku. Bisa seperti itu bahasa Arabnya. Atau ilahuka, Tuhan engkau, sesembahan engkau. Bisa seperti itu. Tetapi kalau Allah, Allahi, ketawa nanti orang Arab. Karena nggak ada kaidah dalam bahasa Arab, Allahi, Allahku. Nggak ada. Karena Allah itu nama. Atau Allahuka. Ini Kristen Arab pun akan ketawa mendengar Allahuka. Karena mereka tahu Allah itu adalah sebuah nama. Jadi tata kaidah disiplin ilmu bahasa Arabnya pun beda. Kosakata ilah dengan kosakata Allah. Terus apalagi bedanya? Selain yang saya jabarkan tadi. Kosakata ilah bisa digunakan untuk patung, bisa digunakan untuk tiang listrik, bisa digunakan untuk pohon pisang, bisa juga digunakan untuk manusia. Yang penting ada menyembah objek tersebut. Kalau ada yang menyembah tiang listrik, maka bisa disebut ilah itu tiang listrik. Kalau ada yang menyembah patung, maka bisa disebut ilah itu patung. Kalau ada yang menyembah manusia, bisa disebut ilah itu manusia. Tetapi apakah bisa disebut Allah? Jawabannya tidak bisa. Karena Allah adalah nama yang nama tersebut pemiliknya beda dengan makhluk dan bukan berbilang-bilang. Dan tidak bisa dimiliki siapapun. Contoh, saya, Yusuf. Yusufku, Yusufmu. Memangnya saya ada berapa? Saya cuma satu. Nggak bisa dimiliki. Yusufku, Yusufmu. Aneh itu bahasanya. Ya, begitu pula Allahku, Allahmu. Allah ada berapa? Allah itu esa. Ya, tidak berbilang-bilang. Tidak bisa dimiliki. Jadi beda kosakata ilah dengan kosakata Allah. Allah tidak bisa disematkan kepada tiang listrik. Allah tidak bisa disematkan kepada patung. Allah tidak bisa disematkan kepada pohon pisang. Dan Allah tidak bisa disematkan kepada manusia. Karena dia beda dengan makhluk. Allah adalah tempat bergantung manusia. Bukan yang digantung oleh manusia.
karena dia berbeda dengan makhluk. Itulah dari inskripsi Zabat ya teman-teman, perbedaan kosakata ilah dengan Allah. Jika Elia Myron memaksakan memakai inskripsi Zabat yang pertama kali dulu ada, katanya silahkan pakai kosakata ilah, bukan Allah. Makanya saya bilang ini adalah kedodolan yang hakiki. Sekilas terlihat pintar tapi dodol hakiki bagi orang yang belajar. Oke? Jangan membenarkan. Apalagi ya sekali lagi, Kristen tidak pernah ada di tanah Arab. Yang ada hanya Nasrani, bukan Kristen. Oke? Apa bedanya Nasrani dengan Kristen? Next video akan kita melihat, saudara, bahwa nampaknya untuk jemaat yang bodoh mengatakan, oh ini hebat ini, anak muda tapi pinter. Padahal kalau yang ngerti bahasa itu ngawurnya setengah mati, saudara. Saya berpikir, ini sebetulnya ngerti bahasa Ibrani atau tidak? Ya, sok pinter, saudara. Saya sebetulnya malas untuk membahas hal ini. Tetapi saya bolak-balik dikirimi video ini. Jadi saya berpikir alangkah baiknya kalau saya bahas, ya, agar supaya nanti kalau orang ngirimi video itu, saya akan kirimi video saya, ya. Dan Kristen yang bodoh itu apa? Dia tepuk tangan, ini kan ada. Saya pikir ngawurnya tidak karu-karuan. Makanya coba kita akan lihat sedikit sanggahan. Tadi sudah diterangkan dari sudut bahasa. Nama itu tidak boleh disandingkan dengan ku, mu, nya, itu nggak boleh, saudara. Misalnya Lukasku, Lukasmu, Lukasnya itu salah. Dan apalagi dicampur dengan Allah Yahweh. Ayo kita tepuk tangan untuk Allah Yahweh. Ngawur. Lawang Allah saja sudah nama kok. Ya, saudara paham nggak? Paham ya? Coba diputarkan. Memang ada beberapa orang Kristen yang anti dengan kata Allah lalu pengen merubahnya jadi Yahweh. Nah, orang Kristen anti dengan Allah diganti dengan Yahweh. Ya iyalah, lawang Allah itu bukan sesembahan kita kok. Coba tanya orang Yahudi, kamu menyembah siapa? Allah. Nggak mungkin, saudara. Mau cari dimanapun tidak ada. Allah dan Yahweh itu sama-sama nama. Nah, sekarang saya akan kasih pemahaman kepada saudara, ya. Presentasinya tolong dibuka. Ini adalah penerangan saya tentang Allah. Nah, ini saudara, Allah dan Yahweh itu sama-sama sebuah nama. Bukan kita anti Allah, tetapi pengembalian nama yang sebenarnya. Allah, A-L-L-A-H, besar semua, itu di dalam kitab suci kita itu nama Yahweh. Kemudian Allah tulisan biasa, A-nya saja yang besar, itu Elohim atau sesembahan. Allah A-nya kecil semua, itu ilah. Tuhan huruf kapital semua, itu artinya Yahweh. Nah, saudara yang terkasih, pernah ada pendeta yang ngasih tahu saya katakan bahwa Tuhan huruf kapital semua itu harusnya Yahweh. Dia bilang, ya nggak apa-apa Pak, yang penting kan Tuhan huruf kapital semua. Lah apa kita mengusir setan dalam nama Tuhan huruf kapital semua? Setan keluar? Ya nggak mungkin, saudara. Pakai logika gitu loh. Lagian di nama Yahweh itu hilang, diganti di belakang di kamus.
Tapi sekarang jangan berharap saudara, nggak akan ada lagi itu, dihapus sekalian oleh LAI. Jadi genaplah firman Tuhan yang berkata, yang jahat semakin jahat. Sekarang coba sebuah ilustrasi saudara. Allah itu adalah nama sesembahan sebelum Islam datang. Jauh sebelum Islam datang itu Allah sudah ada. Katanya Kristen itu kan ngambil dari situ. Lah kenapa tidak mengambil dari kitab suci bahasa Ibrani? Ya, padahal ada. Kan lucu saudara, harusnya melihat ke kitab suci bahasa Ibrani. Nah, saya mau tanya, Allah jauh sebelum Islam ada, sesembahannya suku Quraisy. Apakah itu Tuhan pencipta yang kita kenal? Tidak, saudara. Itu ibarat saya kasih gambaran ya. Saya punya sebotol racun. Botol racun itu saya ganti botolnya. Etiketnya juga saya ganti. Dan racunnya itu saya kasih nama rosemary honey atau madu. Lalu saya teriak-teriak, saudara, inilah madu yang menyehatkan, silahkan makan, minum saudara, pasti sehat walafiat. Ayo beli. Semua orang pada beli, diminum saudara, mati. Mau diganti etiketnya seperti apa, eksistensinya sebagai racun tidak akan pernah hilang. Paham saudara? Ya, jadi harus ngerti itu. Coba videonya diputarkan lagi. Oh ya, memang ada beberapa orang Kristen yang anti dengan kata Allah lalu pengen merubahnya jadi Yahweh. Dia sok tahu saudara. Motivasinya apa, tapi ya itu salah. Dia katakan itu salah. Itu bisa bahasa Ibrani apa tidak? Ya, saya kasihan lihat anak muda ini sok pinter, ya, ngomongnya di mimbar kayak gaya-gaya gitu. Padahal gobloknya luar biasa, saudara. Ini kan sama kaum teolog umum saja diketawain, ya. Masa Yahweh kok nggak ada, ya? Lanjut. Yahweh itu pun enggak begitu. Yahweh itu enggak ada. Yahweh enggak ada katanya. Gobloknya ngentek-ngentek ke saudara. Ya. Itu dengan apa namanya? Tapi ini yang jadi jemaat banyak loh saudara. Lah nek jemaate kaya ngono, lah goblok apa jemaate saudara? Dikatakan, oh Yahweh itu tidak ada. Wah, piye? Saya terus lihat anak muda ini gemes saya. Itu. Karena apa? Karena gobloknya dientek-entekke, ngomongnya di depan orang banyak. Ini penyesat, saudara. Ngomong Yahweh kok tidak ada, yuk bisa bahasa Ibrani apa tidak? Ya, ini sudah kelihatan. Dia nggak bisa bahasa Ibrani. Lanjut. Yod, He, Vav, He, tetragrammaton itu tidak pernah dibaca Yahweh, Pak. Yod, He, Vav, He, tetragrammaton itu tidak pernah dibaca Yahweh, Pak. Terus lanjut. מלך דיבר אלוהים בירושלים, מלך יהודה ומלך בירושלים בשומרון, ומלך ישראל בשומרון, היה מלך ישראל בשומרון, היה מלך ישראל בשומרון. ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבותיו. ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבותיו. זכריהו לא עשה הישר בעיני יהוה, לא עשה הטוב בעיני יהוה, כי אם הרע. Ya, ini orang
Israel asli, saudara. Baik yang ngomong maupun yang nyanyi. Betul nggak kata YHWH itu nggak bisa bunyi Yahweh? Tadi kan kita sudah dengar, saudara. שמיים וארץ, עליתם לעמוד רגליך, על ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, יהוה שומרך, יהוה צלך, על יד ימינך. Yahweh itu buatan orang barat melafalkan tetragrammaton itu. Yahweh buatan orang Dalam barat. semuanya orang Israel dalam Justru Ulangan, orang barat Semua itu Israel nggak ngerti Adonai Elohim. Yahweh. Ya. Sama seperti mereka ada yang mengatakan bahwa YHWH itu huruf mati semua, nggak bisa bunyi. Coba kembali ke teks presentasi. Nah, saya katakan, perhatikan ini, bahwa Yahweh itu betul-betul, tadi kan kita sudah dengar ya, berkali-kali nama Yahweh. Yesua juga memanggil Yahweh di dalam Matius ini nanti sebetulnya ya. Nanti kita ke sini. Saya beritahu kepada saudara sekalian bahwa ini lihat. Nah, ini tulisannya nggak kelihatan ya. Tapi di situ ada tulisan The Lord. Saudara tahu di sana? The Lord itu tulisannya apa? Yahweh. Juga di sini ya ada juga nama Bapak Yahweh ya. Ini di Keluaran pasal 3 ayat 15. Karena ayat 14-nya mereka pakai kata apa? Asher yeh. Padahal terjemahannya itu salah. Asher yeh katanya aku adalah aku. Itu salah, saudara. Yang betul adalah aku ada yang aku ada. Jadi bicara tentang keberadaan. Baru ayat 15-nya seperti ini. Ini artinya bahwa keberadaan Tuhan itu bernama Yahweh, saudara. Ya, saya nggak perlu membacakannya pelan-pelan ya. Kita lihat video lagi. Dalam semuanya orang Israel dalam Ulangan, semua Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Kata Adonai itu sebenarnya bukan Adonai tapi Yod-Heh-Vav itu. Nah, Adonai dan Yahweh itu beda. Adonai itu bukan nama. Sekarang kalau ditanya, Tuhanmu namanya siapa? Nama Tuhan saya Adonai. Apa rak diguyu sama orang yang ngerti bahasa? Terus dikatakan Tuhan kita itu namanya Hashem. Kita panggilnya Hashem. Hashem itu artinya nama itu. Ha artinya itu, Shem artinya nama. Lawang nama Tuhan kok diganti Hashem. Lah itulah kurang ajar, saudara. Wong Tuhan itu menyuruh namanya dipanggil. Hodula Yahweh kirubismu. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Disuruh memanggil nama. Lah inilah parah, saudara. Ngomongnya manggil tapi nggak manggil, ya. Terus lanjut. Tapi karena Yod-Heh-Vav itu nggak bisa dibaca maka diganti jadi Adon.
Adonai. Adon itu artinya Tuhan. Nah, Adonai. Adon itu artinya Tuhan. Adonai, nainya itu berasal dari kata ani, itu aku, Tuhanku. Ya, Adonai itu Tuhanku. Nah, kita tahu bahwa masalah bahasa ini akan bisa mengacaukan kalau antara nama dan gelar campur aduk ndak karu-karuan. Di terjemahan LAI ada nama Allah Israel ialah Allah, piye saudara? Itu sama saja seperti Lukas, Alef Tau adalah Lukas. Itu piye saudara? Enggak jelas. Ya. Dan sekarang saya bersyukur bahwa nama Yahweh bukan semakin hilang, tetapi semakin bertambah-tambah, bertambah luas seluruh dunia. Ayo kita lanjut. Jadi orang Kristen gak usah sok-sok ke Yahudian lah. Nah, saudara ya, sekarang jangan sok ke Yahudian, terus semua ketawa. Lah ini bukan sok ke Yahudian. Kalau manggil nama Yahweh sok ke Yahudian, panggil Allah sok ke Araban. Iya saudara, betul nggak? Iya. Kalau panggil nama Yahweh sok ke Yahudian. Lah nek kamu panggil nama Allah itu sok ke Arab-Araban. Kok tidak mengatakan begitu? Kita lanjut. Barang siapa yang di dalam Kristus yang adalah tunas Daud, dia adalah keturunan Abraham. Dia adalah Israel itu. Keturunan Abraham kok nyembahnya Allah? Enggak masuk saudara. Abraham itu adalah orang Israel, ya. Orang Israel itu tidak ada sesembahan yang bernama Allah, saudara. Yang ada itu bernama Yahweh. Ayo lanjut. Jadi jangan aduh saya pengen jadi kelihatan Israel ngapain? Kamu Batak lah, kamu nias lah, Tionghoa, nggak usah sok-sok jadi Yahudi. Nah, kalau Batak lah, Tionghoa lah, nias lah. Lah kamu juga Arab lah, ya. Ini nggak karu-karuan, saudara. Kalau sampai hal ini, ya tadi kan sudah di awal ya, dipahami orang Islam, kita diketawain, saudara. Ya sudah, kembalikan saja, wong miliknya mereka kok, ya. Jangan sampai kita dikatain apa? Kalau Tionghoa saja, nggak usah ke Yahudian katanya. Lah kamu yang panggil gitu, saya bisa ngomong dong. Kamu jangan ke Arab-Araban. Lah wong masalah manggil nama itu tidak ke Araban. Sekarang saya mau tanya, apapun alasannya, nama itu tidak bisa diubah, walaupun hanya satu huruf, paham? Coba sekarang paspor dan sertifikat, mau ganti nggak? Ayo diganti paspor atau sertifikat gitu, diganti Lukas Sutrisno, saya yang bayar, kamu yang simpen. Kalau ada pendeta-pendeta yang masih ngomong begitu, ayo berani nggak? Betul-betul saya bayar itu. Saya pernah ngomong juga sama pendeta, dia bilang, ya kalau gitu berarti tanah saya jadi miliknya Pak Lukas. Nah, kamu saja ngerti, tapi diterapkan kepada Tuhan, kan kamu curang namanya. Kita lanjut. Tuhan Yesus pernah nggak menyebut Yahweh? Dia menyebutnya dengan Nah, Yesua, kita kembali ke apa? Presentasi. Yesua berkata menurut dia
tidak pernah mengatakan Yahweh. Padahal saudara di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan semuanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu. Jadi nama Yahweh dipanggil. Kemudian Yohanan 17 ayat 6, aku telah menyatakan. Menyatakan itu dari kata nyata. Lah, kebalikannya nyata apa saudara? Bureng, nggak jelas saudara. Jadi nama Bapa itu jadi bureng, sekarang dinyatakan supaya nyata. Itu Yohanan 17 ayat 6. Bagi pendeta-pendeta yang nonton saya, perhatikan, Anda jangan seenaknya mengikuti Elia Miron yang ngawur, super ngawur, ya, ngawurnya ke kepalang tanggung itu. Nah, di situ dikatakan, saya catat, Allah adalah nama diri, proper name dalam bahasa Arab yang merujuk kepada Tuhan dalam agama Islam, karpe, ya. Kata ini tidak dapat diganti dengan istilah lain yang lebih umum atau generik karena memiliki makna khusus dan unik dalam konteks Islam. Itu hak mereka. Tapi nama Tuhan kita adalah Yahweh. Saya bingung sampai hari ini kok masih membahas nama, saudara. Padahal kita sudah 25 tahun yang lalu, ya. Kita lanjut. Mereka berkata tetragrammaton itu tidak bisa dibaca Yahweh. Orang Yahudi tidak bisa baca Yahweh. Secara logika, betapa bodohnya Tuhan itu karena menyuruh Mose untuk menyebut nama yang tidak bisa dibaca. Yang nggak bisa dibaca itu yaitu, saudara, yang warnanya kuning itu nggak bisa dibaca. Ayo sekarang yang warnanya kuning itu bacanya apa, saudara? Wah, ndak karuan itu, bingung, ndak genah, ya. Coba filmnya diputar lagi. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi, sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah, bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda, bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6.
Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Adu bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau allaha. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, allaha dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, allaha itu menjadi allaha yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Nah, sekarang kalau saya yang ngomong, pasti orang berkata, aku gaweane Pak Lukas. Tapi saya kasih penerangan yang ahli bahasa Arab, supaya bisa ngerti, saudara, bahwa ini nggak main-main. Keselamatan kita dipertaruhkan di sini, ya. Kita lanjut. Orang Yahudi tidak panggil nama itu karena mengikuti Talmud, dan di dalam kitab Brachot Sotah 3b Misnah pasal 7 ayat 6 dan Tamid 7 ayat 2, jangan juga karena perasaan. Itu dia tidak panggil nama Yahweh, tapi panggil Hashem. Ada orang yang mengatakan, saya nggak layak, perasaan saya. Lah sopo sing layak? Semua orang tidak layak, tapi kita dilayakkan oleh darah Yesua. Amin. Ya. Jangan juga karena perasaan. Orang, ada pendeta KPI yang mengatakan, karena perasaan saya mengatakan bahwa kita nggak boleh panggil Yahweh, tapi panggil Hashem. Ya, saya bilang, ya kalau begitu Anda keluar, ya, tidak di KPI lagi, karena di KPI itu keras, saudara, tegas. Yang tidak panggil Yahweh out. Ya, di KPI semua panggil Yahweh. Sekarang bagaimana jika perasaan saudara menyuruh bunuh diri? Kamu bunuh diri aja, terus kanut. Ya nggak bisa, saudara. Yang punya otoritas atas perasaan kita adalah diri kita sendiri. Paham? Ya, saya menghimbau kepada para pendeta, jangan takut. Kalau sudah mengerti nama Yahweh, beritakan. Ya, apapun risikonya. Anda dipecat sinode, keluar daripada dipecat oleh Tuhan. Ya, saya berharap pagi hari ini nih, kalau saya terangkan bisa panjang lebar, saudara, bisa nggak cukup waktunya, ya. Tapi saya berharap saudara bisa mengerti, khususnya para pendeta yang mengikuti streaming saya, ya. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami tanamkan di dalam dasar hati kami, sehingga kami sebagai umat-umat-Mu tidak salah memanggil nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sekalipun kami sudah melewati 25 tahun dan seluruh jemaat tidak memanggil, tapi ini harus saya sampaikan lagi karena kami tahu kami tidak bisa dipengaruhi
dengan cara apapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Oke. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Mengundang warga Surabaya dan sekitarnya untuk datang dalam acara persekutuan doa Aleph Tal Surabaya bersama Papi Lukas dan tim yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Juni 2025 pukul 6:30 malam di Surabaya Swiss Hotel. Mari bersama-sama muliakan Bapa Yahweh dan menikmati hadiratnya dengan penuh sukacita. Dalam rangka perayaan Shavuot akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 15 Juni 2025 pukul 9 pagi sampai selesai di Kehilat. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi untuk bersama-sama hadir dalam doa pelayan setiap hari Senin pukul 6 sore di Kehilat. Mari bersama-sama tetap nyalakan api roh kita untuk terus melayani Bapa Yahweh. Demikian pengumuman minggu ini. Di Aleph Tal Update News selanjutnya, Amin. Bapa Itulah Yahweh pengumumannya. Kita memberkati. akan akhiri, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami sampai kembali besok untuk kami bersama-sama beribadah, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken Yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken Yehirotsa. Isa Yahweh panau eleka wiyashem lecha shalom. Amin. Ken Yehirotsa. Baruk ata Bair Ufaruk ata Besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitnecha ufriat matka ufrifahim teka shikar ala peka wa esterotsonika, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akha umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata pawoika ufaruk ata beseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Shem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes kile olam faed. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Amin. Yair Yahweh Pandaweleka Wikuneka Yefareka Weismereka Yefareka Yahweh Panaweleka Wikuneka We Hashem Leka Shalom Shalom We Hashem Leka
Yevareka, Weismereka, Yevareka. Sahabat Salam, selamat pagi, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.